Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Triwindi. Saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam akuntansi sektor publik. Reformasi akuntansi sektor publik. Reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia, stimuli pendorong reformasi akuntansi sektor publik. Di tahun 1998 merupakan puncak dari reformasi negara Indonesia. Saat itu menjadi tahun bobroknya sistem pemerintahan Indonesia. Perpecahan terjadi di mana-mana yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah dan mengakar kuat dengan puncaknya di rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Semua lini masyarakat tiap daerah mengkritisi kebijakan pemerintah yang semakin tidak masuk akal dan merugikan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Hal itu dilakukan supaya dapat melancarkan aksi tikus-tikus berdasi agar bisa dengan leluasa menggerogoti uang rakyat. Maka dari itu, setelah adanya peristiwa mundurnya Soeharto dari kursi Kabinet Republik Indonesia, kebijakan selanjutnya adalah melakukan sebuah reformasi atau perubahan di seluruh bidang kehidupan negara seperti ekonomi, sosial, politik hukum, dan agama sebagai jawaban dari sikap kritis masyarakat. Reformasi juga terjadi di bidang keuangan pemerintah. Pemerintah Indonesia melakukan pengadopsian dengan menggunakan paradigma New Public Management atau NPM yang sebelumnya telah diadopsi oleh negara-negara maju seperti Selandia Baru, Australia, Inggris, dan Swedia yang menjadi contoh dari reformasi sektor publik. NPM merupakan filosofi manajemen yang berfokus pada perubahan dalam praktik manajemen sektor publik menuju lebih banyak praktik sektor swasta dengan akuntabilitas berfokus pada hasil daripada proses. Perpaduan antara akuntansi yang telah diterapkan di sektor bisnis dan teknologi manajemen akan memberikan efisiensi dari organisasi sektor publik. Pendekatan NPM didorong upaya untuk membuat administrasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, mengurangi pengeluaran dan hutang negara, dan meninjau kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam penelitian Prabowo ETAL 2017, reformasi akuntansi sektor publik Indonesia adalah bagian dari program reformasi sektor publik yang lebih luas terpaku dalam paradigma NPM dengan menargetkan 5 aspek manajemen keuangan. Berikut reformasi akuntansi sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pengembangan sistem manajemen yang berorientasi pasar. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan untuk penyedia layanan umum, merupakan perkembangan organisasi sektor publik yang mengarah pada efisiensi dan produktivitas. Adanya badan layanan umum yang merupakan lembaga pemerintah yang menyediakan barang atau jasa untuk kepentingan umum berdasarkan produktivitas dan efisiensi, dan tidak berorientasi pada keuntungan serta diberi fleksibilitas dalam menerapkan praktik bisnis di lembaga pemerintah. Mekanisme pasar akan memaksa organisasi layanan publik untuk fokus pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Penyedia layanan publik tidak hanya bersaing dengan sesama penyedia layanan publik lainnya, tetapi juga tidak menganggap remeh persaingan dengan bisnis swasta. Penganggaran penerapan sistem baru dan pendelegasian wewenang pusat ke daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan, otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rakyatnya menurut kemauannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem manajemen kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berisi tentang sistem anggaran berdasarkan kinerja tidak dapat dipisahkan dari sistem pelaporan kinerja, yang mewajibkan instansi pemerintah mengevaluasi dan mempublikasikan kepada publik pencapaian mereka selama satu periode. Manajemen kinerja adalah perangkat teknik yang digunakan oleh manajer untuk mengelola kinerja dalam organisasi sektor publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang pelaporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah, laporan kinerja harus dibuat untuk memenuhi akuntabilitas publik atau memenuhi kewajiban pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Indonesia menerapkan akuntansi akrual sebagai salah satu dari program NPM karena penggunaan akuntansi akrual lebih menekankan pada pencatatan transaksi yang dilakukan di saat transaksi tersebut terjadi. Akuntansi berbasis akrual mengeluarkan output yang menyajikan pernyataan operasi dengan menggambarkan hasil aktivitas ekonomi dan neraca yang menunjukkan keuangan yang dimiliki oleh suatu lembaga pada periode pelaporan. Bergesernya akuntansi kas modifikasi ke akuntansi akrual karena akuntansi akrual dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dalam melakukan pencatatan serta pelaporan keuangan oleh pemerintah dan output yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menitikberatkan kinerja dari suatu entitas, pihak lain dapat mengetahui dan menilai seberapa efektif kebijakan yang telah diambil dan berfungsi dengan baik untuk kelangsungan pemerintah. Sistem pelaporan keuangan. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dipilihnya basis akuntansi akrual sebagai metode pencatatan seluruh transaksi keuangan yang ada di Indonesia, karena basis ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang aktivitas dari suatu organisasi dan dapat meningkatkan kualitas informasi dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan guna dalam pengambilan keputusan. Penetapan standar ini dilakukan oleh pihak yang independen dan lahirlah Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 308 KMK 012/2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sebelumnya mengadopsi basis kas menuju akrual yang pencatatan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrual. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mulai diberlakukan setelah tahun 2015. Alasan dipilihnya adopsi sistem berbasis akrual secara penuh adalah untuk meningkatkan proses pelaporan keuangan. Karena itu merupakan dasar pembuatan keputusan dan akuntabilitas bagi manajemen pelayanan publik. Informasi yang dihasilkan berbasis kas lebih berbias atau dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antar pengguna laporan. Jika menggunakan basis akrual akan mengarah pada keputusan yang tepat dan dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, biaya layanan, dan kinerja. Audit sektor publik. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari mengusung konsep good governance. Auditing adalah investigasi independen terhadap aktivitas khusus untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Audit organisasi sektor publik adalah suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Konsepsi dari auditing sendiri adalah pembuktian yang cukup, memeriksa dengan hati-hati, penyajian yang wajar, bebas dan mampu bertindak jujur serta objektif, dan bertindak sesuai dengan kode etik. Langkah dalam proses auditing adalah perencanaan atau planning, pelaksanaan atau executing, dan pelaporan atau reporting. Lembaga audit tertinggi mengadopsi konsep audit kinerja yang berarti audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk menilai kinerja instansi pemerintah. Tantangan keuangan sektor publik. Tantangan keuangan sektor publik adalah masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan entitas sektor publik dalam mengelola keuangan mereka. Beberapa tantangan umum yang dihadapi oleh sektor publik meliputi defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diterima
Defisit ini bisa menyebabkan penumpukan utang publik yang berkelanjutan. Utang publik. Pemerintah seringkali harus meminjam uang untuk membiayai program-program dan proyek-proyeknya. Pengelolaan utang publik yang baik menjadi penting untuk menghindari masalah keuangan jangka panjang. Transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam penyajian informasi keuangan dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan tantangan penting. Pergelaran keuangan yang lebih baik. Entitas sektor publik sering dituntut untuk meningkatkan pengelolaan keuangan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Korupsi. Korupsi adalah masalah yang dapat menguras sumber daya keuangan publik. Memerangi korupsi dan memastikan pengelolaan keuangan yang bersih adalah hal yang sangat penting. Pensiun dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya beban pensiun dan kesejahteraan masyarakat bisa menjadi tantangan keuangan jangka panjang bagi banyak pemerintah, terutama dengan penuaan populasi. Pendapatan dan pajak. Mencari cara untuk meningkatkan pendapatan publik tanpa memberatkan masyarakat dengan pajak yang terlalu tinggi adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak pemerintah. Krisis ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi, pemerintah sering harus menanggung biaya stimulus dan program-program pemulihan yang dapat mempengaruhi keuangan sektor publik. Teknologi dan keamanan data. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik membawa tantangan terkait dengan keamanan data dan perlindungan terhadap serangan cyber. Ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi, politik, dan sosial dapat membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan publik menjadi lebih sulit. Perubahan regulasi dan standar akuntansi. Perubahan dalam regulasi dan standar akuntansi, termasuk kebijakan fiskal dan standar internasional seperti IPSAS, dapat mempengaruhi cara sektor publik mengelola keuangan mereka. Isu-isu global dalam akuntansi sektor publik. Konvergensi standar akuntansi. Upaya untuk mengkonvergensi standar akuntansi sektor publik di seluruh dunia agar lebih seragam, seperti adopsi standar akuntansi internasional untuk entitas sebagai produk, telah menjadi isu global. Ini dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah perbandingan laporan keuangan antar negara. Transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan memastikan akuntabilitas adalah isu global penting. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk menghindari penyalahgunaan keuangan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengelolaan utang publik. Banyak negara di seluruh dunia menghadapi tantangan terkait pengelolaan utang publik yang berkelanjutan, terutama dengan meningkatnya defisit anggaran. Korupsi. Korupsi adalah masalah global yang mempengaruhi pengelolaan keuangan publik. Pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan tata kelola yang bersih dalam sektor publik. Pembiayaan berkelanjutan. Isu-isu terkait dengan pembiayaan berkelanjutan semakin penting dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dalam perencanaan anggaran dan kebijakan fiskal. Beberapa isu global dalam akuntansi sektor publik yang juga relevan di Indonesia meliputi adopsi standar akuntansi internasional. Indonesia sedang berusaha untuk mengadopsi IPSAS dalam upaya untuk mencapai konsistensi dengan standar internasional dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Korupsi dan tata kelola keuangan publik. Masalah korupsi dan tata kelola keuangan publik yang baik tetap menjadi isu kritis di Indonesia. Reformasi akuntansi dan pengelolaan keuangan diperlukan untuk meminimalkan resiko korupsi dan memastikan dana publik digunakan dengan benar. Pergelaran keuangan yang lebih baik. Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan pengelolaan keuangan sektor publik dengan lebih efisien dan efektif, terutama dalam konteks penyediaan layanan publik yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam penyajian informasi keuangan sektor publik dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah tantangan utama yang relevan dengan isu global. Utang publik dan keberlanjutan fiskal. Membuat kebijakan utang yang bijak dan mengelola utang publik dengan baik menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal,
di tengah kondisi ekonomi global yang berfluktuasi. Pendapatan dan pajak. Meningkatkan pendapatan publik dan menyusun kebijakan pajak yang adil adalah isu yang selalu relevan dalam konteks keuangan sektor publik di Indonesia. Audit dan pengawasan. Mempertahankan audit independen dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan keuangan sektor publik adalah hal yang penting untuk menghindari penyalahgunaan dana publik. Dalam menghadapi isu-isu global ini, pemerintah Indonesia, lembaga akuntansi dan entitas sektor publik perlu bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang relevan, memperkuat tata kelola keuangan publik, dan memastikan bahwa keuangan sektor publik dikelola dengan baik sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan negara. Sekian pembahasan saya mengenai isu-isu kontemporer dalam akuntansi sektor publik. Apabila terdapat kesalahan dan banyaknya kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.